Baik, sehat. Semoga kalian semua juga sehat ya. Saya Dr. Dini Adityarini, spesialis anak. Saya fellowship di bidang neonatologi. Oke, saya saat ini praktek di 2 tempat, ada di RSIA Kendang Sari Mer dan di RSIA Kendang Sari Surabaya. Kayaknya itu sudah menjadi misi hidup ya sejauh ini. Kayaknya Tuhan sudah menyuruh saya untuk jadi spesialis anak juga karena saya senang banget bermain bersama anak-anak. Saya memulai karir sebagai dokter spesialis anak sudah 17 tahun nih. Banget ya itu karena saya seorang yang berkecimpung di bidang neonatologi dengan bayi-bayi kecil, jadi itu ada satu waktu di mana saya harus merawat, menolong bayi yang prematur, yang kecil, yang di bawah 1000 gram, tapi kemudian dia tuh survive gitu ya, dan dia juga bisa mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Jadi ya saya merasa mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk bisa menjadi perpanjangan tangannya untuk bisa menolong bayi-bayi yang kecil tadi gitu. Yuk kita masuk ya. Kasus demam berdarah saat ini memang mengalami peningkatan yang signifikan karena kita tahu ini kita memasuki musim penghujan di mana banyak terdapat genangan air di mana-mana sehingga itu menjadi media untuk bertumbuhnya nyamuk Aedes aegypti yang itu menjadi faktor virus demam berdarah bisa menginfeksi siapapun ya dari umur berapapun itu bisa terkena kasus demam berdarah, dan memang di rumah sakit di mana tempat saya bekerja juga hampir penuh semuanya karena meningkatnya kasus demam berdarah ini. Tentu bisa. Jadi demam berdarah ini bisa menyerang siapapun dari usia 0 bulan sampai usia yang tua, semuanya bisa terkena penyakit demam berdarah. Dan penyakit ini mempunyai tingkat keparahan yang tinggi. Dia bisa menyebabkan shock, yaitu terjadinya penurunan tekanan darah yang ini bisa menyebabkan kematian. Jadi gejala pada bayi itu sangat beragam ya, dan gejala ini timbul setelah 4-10 hari pasca si bayi ini terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti tadi. Nah, kemudian gejala-gejala yang bisa timbul yang pertama dan utama adalah demam tinggi. Jadi demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, ini kita sudah harus waspada gitu. Apalagi gejala ini tidak diikuti misalnya ada batuk, pilek gitu. Jadi just demam aja. Kemudian yang kedua adalah gejala dari saluran cerna. Nah, ini biasanya yang sering muncul adalah muntah, kemudian mual ya. Jadi mual ini kita bisa lihat tanda-tandanya ya pada bayi, dia nggak bisa dong ngomong aku mual gitu ya. Nah kemudian, biasanya nyeri perut ini hanya ada pada anak yang sudah lebih besar gitu ya. Kalau pada bayi biasanya yang terjadi adalah kemudian hasil akhirnya adalah dia rewel ya. Jadi not doing well, dan kemudian dia sering tidur gitu. Jadi biasanya ini bayi sangat aktif, ini sangat signifikan ya pada demam berdarah. Jadi anak itu kelihatan mau tidur terus gitu, biasanya dia aktif bergerak kemana-mana, ini dia hanya tidur aja. Dan setelah itu pada kasus yang lebih berat maka akan timbul ruam. Nah sebaiknya sih jangan sampai nih tunggu sampai timbul ruam ya. Jadi ruam-ruam yang ada di bawah kulit yang sepertinya kayak gigitan nyamuk, tetapi kalau diamati itu bukan gigitan nyamuk. Tanda berikutnya adalah tanda-tanda perdarahan. Tadi yang ruam itu adalah perdarahan di bawah kulit. Kemudian bisa di bagian tubuh yang lainnya, misalnya seperti gusi. Kemudian pada saluran cerna. Pada saluran cerna ini kalau terjadi perdarahan maka yang timbul adalah buang air besarnya akan berwarna kehitaman atau lebih gelap. Nah, jika terjadi gejala dan tanda demam berdarah yang sudah saya sebutkan tadi, maka orang tua harus segera membawa si kecil untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan demam berdarah agar tidak terjadi komplikasi atau gejala yang lebih berat. Demam berdarah itu sampai saat ini belum ada antivirus khusus yang bisa membunuh virus demam berdarah.
atau virus dengue. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah melakukan terapi suportif terhadap gejala yang sudah terjadi. Jadi yang paling menakutkan adalah terjadinya kebocoran cairan pada saluran pembuluh darah dari si bayi, sehingga akan terjadi yang namanya shock tadi gitu. Jadi ketika anak sudah mulai demam tinggi, maka yang kita perlu lakukan adalah memberikan lebih banyak cairan. Kalau bayi usia 0 sampai 6 bulan, maka dia harus menyusu lebih sering kepada ibunya, atau kalau dia pakai ASI perah juga volumenya dinaikkan sehingga kebutuhan cairan tercukupi. Dan apabila ada demam tinggi boleh diberikan penurun demam. Tetapi jika gejala berlanjut menjadi anaknya menjadi nggak mau minum, menjadi mengantuk, kemudian rewel terus-menerus, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium darah dari si bayi. Nah, kemudian nanti dokter akan menentukan apakah bayi ini bisa dilakukan perawatan di rumah atau dia harus mendapatkan rawat inap untuk mendapatkan cairan secara IV line atau dimasukkan cairan melalui infus tadi gitu. Pada umumnya kita mesti melindungi si bayi, ini tempat tidurnya atau kereta dorongnya, kalau bisa dipasangin kelambu supaya nyamuk tidak bisa masuk mendekat ke tubuh bayi. Kelambunya yang tipis aja gitu ya, jadi sirkulasi udara tetap bisa bagus. Kemudian yang kedua, bayinya sendiri kita pakaikan baju yang bisa menutupi sampai lengan dan sampai kakinya, sehingga area untuk menggigit juga jadi lebih sempit ya. Kemudian yang ketiga, pastikan kamar dari si bayi itu memperoleh pencahayaan yang terang, sinar matahari bisa masuk sehingga nyamuk nggak akan mau untuk bersarang di tempat yang terang. Dan pastikan juga tidak ada gantungan baju yang banyak atau yang lama sehingga membuat kamar menjadi lembab dan itu akan menjadi sarang nyamuk untuk bersarang di kamar tersebut. Oh ya, ada ya. Jadi ada yang disebut dari Kemenkes itu menyarankan gerakan 3M ya. Jadi menguras tempat penampungan air. Jadi kalau ada bak mandi, terus kemudian ada timba-timba, maka itu harus selalu dikuras. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air. Jadi bak mandi itu juga harus selalu ditutup. Misalnya juga ada pot-pot yang air itu juga harus selalu dikuras. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang tempat-tempat di mana air itu bisa tertampung, misalnya botol-botol gitu ya, sehingga kalau tidak didaur ulang maka dia akan bisa menampung misalnya air tetesan hujan, sehingga itu akan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Untuk 3M plusnya, kita juga bisa menaruh tanaman yang bisa menangkal nyamuk. Kita bisa taruh di indoor. Yang kedua, kita bisa memasang kasa di jendela ataupun tempat-tempat di mana sehingga nyamuk itu akan menjadi lebih sulit untuk masuk ke dalam ruangan. Dan yang berikutnya adalah memeriksa nih tempat-tempat penampungan air ya, seperti bak mandi secara berkala apakah dia terdapat jentik nyamuk. Dan yang paling penting saat ini kabar baiknya ada yang namanya vaksin demam berdarah dengue. Oke, iya, ini kabar yang sangat baik ya. Sekarang sudah ada vaksin DBD yang bisa mengurangi resiko keparahan dan mencegah infeksi demam berdarah pada penderitanya. Vaksin ini bisa diberikan sejak usia 6 tahun sampai 45 tahun. Walaupun dia baru bisa diberikan usia 6 tahun sampai 45 tahun, nah untuk si bayi gimana dong gitu ya. Nah, kita harus ingat apa yang disebut dengan herd immunity. Jadi, kalau ada seseorang di mana di orang-orang di sekelilingnya, jadi ini misalnya si bayi, kemudian ayahnya sudah divaksin demam berdarah, kemudian ibunya sudah divaksin, kakaknya yang usia 7 tahun sudah divaksin, maka resiko untuk dia menderita demam berdarah itu jauh lebih kecil
karena dia seakan-akan terpayungi kekebalannya oleh kekebalan yang sudah ada pada orang-orang sekelilingnya gitu. Nah, nanti pada saat dia usia 6 tahun dilakukan vaksin langsung pada si bayi tersebut. Tentunya untuk vaksin DBD ini lakukan dulu konsultasi pada dokter yang ada di fasilitas kesehatan terdekat. Syaratnya untuk bisa mendapatkan vaksinasi DBD yang pertama dia harus dalam kondisi sehat. Ini nanti akan diperiksa oleh tenaga kesehatan atau dokter untuk menentukan apakah si penderita ini dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua dia adalah dalam range umur 6 tahun sampai 45 tahun. Yang ketiga adalah vaksin demam berdarah dianjurkan untuk diberikan pada penderita yang belum pernah terkena infeksi maupun yang sudah pernah terkena infeksi demam berdarah. Untuk mencegah DBD, lakukan langkah 3M+ dan vaksinasi DBD. Jangan lupa konsultasi dulu ke dokter. Sampai jumpa.